Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Saat Kinmu bangun, hari sudah malam dan pemuda itu ingin mengambil air dari halaman untuk membersihkan diri. Ketika dia keluar dari kamarnya, dia melihat lebih dari 10 kotak pedang di halaman. Selain kotak pedang, ada juga setumpuk barang seperti liontin giok, jepit rambut, perhiasan, dan lain-lain. Kinmu kebingungan dan mendengar suara dari luar pintu, apakah ini suster rubah abadi? Aku di sini untuk menebus barang-barang milik nona muda keluargaku, lihatlah. Suara Hulinger terdengar, uangnya tidak cukup. Kotak pedang, jepit rambut, gelang nona mudamu semuanya bukan barang biasa. Jumlah koin berlimpah ini tidak cukup. Apa yang sedang dilakukan Linger? Kinmu kebingungan. Matanya masih mengantuk dan belum mandi, jadi tidak baik baginya untuk keluar sekarang, jadi dia mengambil air untuk mencuci mukanya. Sementara itu, pemilik suara yang datang dari luar tersenyum meminta maaf, nona muda hanya memberi saya sekantong uang ini dan tidak ada lagi yang tersisa, semoga kakak rubah abadi mempermudah segalanya bagi saya. Kotak pedang ini dari Imperial College dan jepit rambut serta gelangnya diberikan oleh para tetua di keluarga nona muda. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Pintu terbuka dan Kinmu melihat Hulinger berlari masuk seperti gumpalan asap dengan sekantong koin di belakangnya. Rubah putih ini menggunakan mantranya untuk menciptakan pusaran angin, menyapu kotak pedang dan beberapa potong perhiasan saat ia bergegas kembali dengan gembira dan menyerahkannya kepada orang di luar. Orang itu sangat berterima kasih dan menyampaikan rasa terima kasihnya sebelum pergi. Kinmu mencuci mukanya dan menggosok giginya dengan sikat gigi kayu. Rubah putih kecil itu baru menyadarinya ketika dia berlari kembali dan terkejut, Tuan Muda sudah bangun. Tuan Muda, kita punya uang sekarang. Ketika dia berkata demikian, dia membuka pintu ke ruang barat dan Kinmu melihat lebih dari 20 tas bertumpuk di lantai. Hulinger membuka sekantung koin dan koin-koin yang berlimpah mengalir keluar ke tanah. Kinmu tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Hulinger merasa bangga pada dirinya sendiri. Tuan Muda telah mengalahkan para sarjana itu sehingga mereka malu untuk datang dan menebus barang-barang mereka sendiri. Mereka hanya bisa mengirim pelayan mereka untuk menebus barang-barang mereka, jadi kami telah memperoleh keuntungan besar. Kinmu mencuci mulutnya dan mengembuskan napas keruh sambil menggelengkan kepalanya. Linger, ini tidak baik. Aku sudah memukul mereka 2 kali. Sekarang setelah kau menjarah mereka dan mengambil tebusan mereka, itu agak berlebihan. Sekarang setelah mereka memberikan tebusan, bagaimana aku bisa punya nyali untuk memukul mereka lagi? Hulinger menjulurkan lidahnya dan sedikit kesal, kau sudah mengalahkan mereka sekali. Tuan Muda tidak merampok mereka saat kau mengalahkan mereka sebelumnya. Bukankah itu kerugian yang besar? Tuan Muda tahu aturan reruntuhan besar kita lebih dari siapapun. Kau pernah berkata sebelumnya bahwa merampas barang dengan kemampuan kita sendiri tidak bisa disebut mencuri. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kau merampas barang-barang mereka dan mengambil uang mereka. Aku takut tanganku akan lemas karena harus mengumpulkan uang. Baiklah, karena kita sudah hampir kehabisan uang ini bisa menopang kita untuk beberapa saat lagi. Kau tidak boleh merampas barang-barang mereka lain kali. Kita akan merampas lagi saat kita kehabisan uang. Dengan begitu, aliran tipis ini bisa mengalir selamanya. Hulinger menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata, sekarang Tuan Muda sudah bangun, aku akan menyiapkan makanan. Mengapa kamu perlu menyiapkan makanan? Sekarang kita sudah punya uang, kita bisa pergi dan makan makanan lezat apapun di kota. Kamu bisa memilih hidangan apapun yang kamu suka. Mereka keluar dengan gembira bersama rubah yang membawa kantong koin. Banyak sarjana yang tinggal di kediaman sarjana semuanya menutup jendela dan pintu mereka ketika mereka melihat Kinmu dan rubah berjalan lewat karena mereka tidak berani menghadapinya. Kinmu bingung. Para sarjana ini mengatakan bahwa seluruh Imperial College tahu bahwa dia telah mengalahkan mereka, tetapi dia jelas tidak membocorkan apa yang terjadi. Siapa yang membocorkannya? Di samping kediaman sarjana terdapat Royalty Park dan orang-orang yang tinggal di dalamnya semuanya adalah pangeran, putri, dan bangsawan dari keluarga bangsawan. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menerapkan aturan bahwa anak-anak bangsawan tidak perlu mengikuti ujian dan dapat masuk ke Imperial College pada usia 15 tahun. Akan tetapi, para bangsawan memiliki identitas yang terhormat, oleh karena itu, mereka tidak dapat tinggal bersama dengan para sarjana biasa, sehingga dibukalah tempat tinggal lain. Wei Yong saat ini tertawa terbahak-bahak, kau tidak tahu bahwa kediaman cendekiawan kita ramai dengan berbagai kegiatan. Kinmu telah memukuli para cendekiawan lagi dan mereka sekarang sangat menderita. Jangan bilang akulah yang mengatakannya.
Seorang bangsawan bertanya dengan bingung, orang dari reruntuhan besar ini benar-benar sekuat itu. Dia masih baik-baik saja. Wei Yong membanggakan, kemampuannya hampir sama denganku, hanya saja gerakannya aneh. Aku merasa orang-orang dari kediaman cendekiawan itu terlalu tidak berguna. Bangsawan lain tertawa, orang-orang dari kediaman sarjana selalu sombong dan meremehkan. Mereka merasa telah berjuang keras untuk masuk dengan kemampuan mereka dan selalu meremehkan kami, para bangsawan. Sekarang mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Qin Mu keluar dari kediaman cendekiawan dan seorang pemuda muncul di depannya. Pemuda itu tampak lelah karena bepergian dan membawa barang bawaan yang sangat besar setinggi manusia. Tas ranselnya berbentuk persegi dan beberapa senjata tertancap di dalamnya. Meskipun ia tampak lelah karena bepergian, ia tampak sangat tangguh dan memiliki aura pembunuh di tubuhnya, memancarkan aura yang agresif. Keduanya bertemu muka dan Qin Mu diserbu oleh perasaan invasifnya sehingga tubuhnya secara otomatis bersikap defensif. Di bawah tarikan aktivitas Qi, pemuda itu juga tidak punya pilihan selain menghentikan langkahnya. Meskipun pemuda ini memiliki aura pembunuh, tindakannya sangat formal. Dia membungkuk memberi salam, adik junior yang baru tiba. Qin Mu membalas salam, saya baru saja masuk. Kakak senior baru saja kembali dari luar. Saya memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke garis depan militer selama liburan saya. Pemuda itu tersenyum, namaku Chen Wangyun. Karena adik junior masih baru, kau bisa mencariku jika kau butuh sesuatu. Qin Mu menyebutkan namanya dan mereka berdua berpisah. Sampai aktivitas Qi yang mengganggu mereka menghilang, mereka merasa tenang dan berjalan pergi dengan langkah lebar. Adik junior baru ini sangat kuat, Chen Wangyun menoleh ke belakang dan melirik Qin Mu sekali lagi sambil berpikir dalam hati. Kakak sudah kembali. Kediaman cendekiawan dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak cendekiawan keluar dari kediaman mereka dan menyambut Chen Wangyun. Chen Wangyun tersenyum, hadirin sekalian, kita baru saja berpisah selama sebulan, apakah ada yang perlu merindukanku? Mengapa kalian semua terluka? Kakak seniorku, bahkan kalian terluka. Apa yang terjadi? Para cendekiawan di Wisma Cendekiawan semuanya tampak malu. Kakak seniorku itu bernama Kuting yang menjawab dengan malu, kakak, kau tidak tahu, baru-baru ini ada orang terlantar dari reruntuhan besar datang ke sekolah dan dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Selama ujian masuk, Taois Ling Yun terluka olehnya menggunakan pedang kayu dan dipermalukan di hadapan kaisar. Kaisar mengizinkannya masuk ke perguruan tinggi kekaisaran kami. Kami marah tentang keputusan itu jadi kami ingin memaksanya meninggalkan perguruan tinggi kekaisaran. Bagaimana mungkin seorang budak menjadi teman sekelas kami? Chen Wangyun berkata, Taois Ling Yun sangat luar biasa. Jika dia mampu melukai Ling Yun, itu berarti kemampuannya sangat mengagumkan. Tentu saja kalian akan kalah jika memprovokasi dia. Di alam yang sama, bagaimana mungkin kalian bisa menjadi lawan Ling Yun? Kuting berpendapat, identitas macam apa yang kita miliki? Dalam kedamaian abadi kita, orang-orang terlantar adalah budak dan budak sama dengan ternak. Memiliki ternak sebagai teman sekelas, bukankah kita akan menjadi ternak di mata orang lain? Sarjana kekaisaran adalah pejabat tingkat 8, apakah orang terlantar juga layak? Bagaimana kita bisa menyelamatkan muka Imperial Chollege? Selain itu, saudara junior, kita dipukuli oleh orang terlantar ini dan bukan kita yang memukulnya. Kita bahkan dipukuli 2 kali. Chen Wangyun tercengang dan berkata, kalian semua telah mengalahkannya, jadi wajar saja jika dia mengalahkan kalian. Kalian tidak bisa menyalahkannya. Ketika kalian kalah, dia tidak membiarkan kalian pergi tetapi malah memukul kalian lagi, itu salahnya. Semua cendekiawan bahkan semakin malu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Chen Wangyun melihat ekspresi mereka dan bertanya dengan curiga, dia tidak merepotkanmu. Kamu pergi mengganggunya lagi karena kamu marah karena kalah dan akhirnya dia memberi pelajaran lagi, benar kan? Kuting segera berkata, sekarang ini bukan lagi dendam pribadi, melainkan wajah kediaman cendekiawan kita. Bagaimana mungkin para cendekiawan perdamaian abadi kalah dari orang barbar dari luar lingkup peradaban? Masalah ini telah menyebar ke seluruh gunung. Orang terlantar inilah yang menyebarkan berita itu, membuat kita sulit untuk mundur. Dia bahkan merampok dan menjarah semua barang berharga kita, membuat kita tidak punya pilihan selain menebusnya kembali, membuat kita semakin malu. Ekspresi Chen Wangyun berubah muram, jika memungkinkan untuk membiarkan orang lepas, orang harus mengampuni mereka. Bukankah apa yang telah dia lakukan agak berlebihan? Jangan khawatir, aku akan menangani ini. Selain itu, kalian semua terlalu tidak berguna, untuk benar-benar dipukuli dengan menyedihkan oleh seorang sarjana yang baru datang, tidak berguna. Semua cendekiawan menundukkan kepala mereka dan Kuting bergumam,
jika dia tidak merencanakan sesuatu, kita tidak akan. Chen Wanyun mencibir, tadi aku bertemu dengan seorang adik kelas di luar sana yang bernama Kinmu. Orang ini sangat luar biasa. Masih ada aura pembunuh di sekujur tubuhku setelah meninggalkan medan perang dan dia sudah bisa mendeteksinya bahkan sebelum aku datang di hadapannya. Aktivitas Qingnya mengunciku dan memaksaku untuk masuk ke posisi bertahan, berhenti untuk membalas salamnya dan melaporkan nama kami untuk meredakan permusuhan. Ini adalah keadaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang sarjana kekaisaran. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, saya pernah bepergian dengan Guru Basan dan bertemu dengan Master Sekte dari Sekte Bendera Surgawi. Saat itu, Guru Basan dan Master Sekte Bendera Surgawi semakin dekat satu sama lain sebelum akhirnya berhenti di langkah mereka untuk saling menyapa dan berpisah. Saya selalu tidak mengerti mengapa ada pemandangan seperti itu dan pada saat itu ketika saya bertemu dengan saudara muda Kinmu, barulah saya mengerti apa yang dialami Guru Basan ketika dia bertemu dengan Master Sekte Bendera Surgawi. Di dunia persilatan, ketika Anda bertemu dengan etiket, mungkin hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan dan pertarungan disembunyikan secara diam-diam. Jika Anda tidak keluar untuk mencari pengalaman dan hanya bersembunyi di sini, Anda tidak akan pernah mengerti perasaan itu. Ketika Anda tidak dapat melihat pertarungan semacam itu, Anda pasti akan kalah. Semua cendekiawan menjadi semakin malu dan Kuting bergumam, adik Chen, orang terlantar yang telah memukul kita bernama Kinmu. Jadi itu dia. Chen Wanyun sedikit tertegun dan tampak termenung, tidak heran, kalian semua tidak kalah secara tidak adil. Agar dia mengalahkan kalian, apa perlunya dia merencanakan sesuatu? Tiba-tiba terdengar teriakan kaget, kakak senior King Hong telah kembali. Chen Wanyun berbalik untuk melihat dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berjalan menuju kediaman cendekiawan. Pakaian wanita muda itu rapi dan rambutnya yang indah digulung dengan jaring muslin dengan jepit rambut pedang emas di dalamnya. Dia juga tampak lelah karena baru saja kembali dari bagian lain negara itu dan seharusnya baru saja turun dari kapal. Di belakangnya ada seorang pria kekar yang sangat tinggi. Tingginya 2 kali lipat tinggi manusia, dan dia gagah berani dengan tubuhnya yang penuh otot-otot yang kuat. Laki-laki kekar ini tengah menenteng tas ransel milik gadis muda tersebut dan saat gadis muda tersebut berjalan menuju Wisma Cendekiawan, dia tepat berada di belakangnya. Diikuti oleh lelaki kekar itu, Yue King Hong terus berjalan dan tidak mempedulikan para cendekiawan yang datang menyambutnya. Tatapannya langsung tertuju pada Chen Wanyun saat ia berjalan menghampirinya. Ketika masih ada jarak 3 meter di antara mereka, Yue King Hong berhenti dan pria kekar di belakangnya juga berhenti. Kakak, Yue King Hong menyapa. Chen Wanyun membalas sapaannya, adik Yue, dari mana asalmu untuk berlatih? Yue King Hong tersenyum, aku baru saja kembali dari medan perang negara Toko Serigala. Kudengar kakak laki-lakiku pergi ke medan perang untuk berlatih. Chen Wanyun mengangguk, benar sekali. Aku pernah pergi ke medan perang Kekaisaran Barbarian dan melawan beberapa orang barbar. Kemampuanmu sudah meningkat pesat. Yue King Hong tersenyum, kamu juga. Aku khawatir aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Untungnya aku berhasil menaklukkan budak serigala di negeri Toko Serigala. Budak serigala, keluarlah untuk menemui kakak. Pria kekar di belakangnya meletakkan barang bawaannya dengan keras, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih Chen Wanyun. Auranya sungguh dahsyat bagaikan api dan saat ia meraihnya dengan satu tangan, udara langsung menjadi kering dan bahkan dipenuhi debu pasir. Hal ini membuat orang-orang merasa seperti terik matahari menerpa wajah mereka. Di dada budak serigala yang terbuka, tanda-tanda naga serigala benar-benar muncul dan semua cendekiawan gemetar ketakutan. Tanda-tanda naga serigala ini awalnya merupakan mutasi dari salah satu dari 4 tubuh roh agung, yang disebut tubuh roh naga serigala, totem dari negara Gudang Serigala. Chen Wanyun tidak mengedipkan mata dan hanya mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi tangan besar budak serigala itu. Hanya terdengar suara gemuruh dan pakaian Chen Wanyun berkibar. Tubuh besar budak serigala itu juga sedikit bergoyang dan tatapannya ke arah Chen Wanyun menjadi berbeda. Dengan suara serak, dia berkata, kamu tidak lemah. Kamu juga. Chen Wanyun tersenyum, karena adik perempuan Yue bisa menaklukkan budak serigala, itu menunjukkan bahwa kekuatanmu telah berkembang pesat. Tiba-tiba terdengar suara halus tertawa, kakak senior Yue, kakak laki-laki, kalian berdua saling menyanjung lagi. Kapan kalian berdua bisa bersikap rendah hati dan tenang sepertiku? Seorang pemuda lain maju dan tidak memiliki rambut di kepalanya. Dia tampak seperti seorang biksu dengan pakaian Buddha berwarna putih, tetapi tidak ada bekas luka di atas kepalanya. Adik Yunke, Chen Wanyun menyapa dengan sopan. Biksu muda ini seharusnya sedang mempelajari agama Buddha, tetapi temperamennya jelas bukan seperti seorang biksu. Dia sangat kompetitif dan sangat bersemangat untuk bertarung,
saya telah pergi ke Sungai Li, tempat pemberontakan. Setelah Sekte Pedang Sungai Li dimusnahkan, sekte lain di sana memberontak dan membuat masalah sehingga saya harus mengikuti pasukan untuk meredakan pemberontakan. Beberapa hari ini saya memiliki cukup banyak pengalaman dan saya ingin meminta nasihat dari kakak senior Chen dan kakak senior Yue. Tatapan Yue Qinghong berkedip, sejak kita masuk perguruan tinggi, kita sudah mulai berkelahi dan kita selalu sedikit lebih lemah dari kakak laki-laki, oleh karena itu, kamu adalah kakak laki-laki di kediaman sarjana kita. Namun, setelah pelatihan, aku khawatir tidak akan ada kakak laki-laki di kediaman sarjana dan yang ada hanya kakak perempuan. Chen Wanyun menjawab dengan acuh tak acuh, aku membunuh orang-orang barbar di perbatasan dan kekuatanku menjadi lebih ganas sejak saat itu. Niat membunuhku terlalu kuat jadi aku takut membunuh kalian semua saat aku menyerang. Namun, sebenarnya ada orang kejam yang baru saja datang ke kediaman cendekiawan kita. Dia sangat ganas dan tangguh. Sebagian besar cendekiawan di kediaman cendekiawan dikalahkan olehnya jadi jika ada di antara kalian yang bisa mengalahkannya, aku akan menyerahkan posisi kakak laki-lakiku dengan mudah. Mata Yue Qinghong berbinar, tidak menyesal. Chen Wanyun tersenyum, kapan aku, Chen Wanyun, pernah menarik kembali kata-kata yang pernah kuucapkan. Orang ini bernama Qinmu dan dia mengenakan pakaian bersulam dengan rubah putih di sisinya, oleh karena itu, dia cukup mudah dikenali. Aku pernah bertemu dengannya saat dia meninggalkan gunung dan dia akan segera kembali. Yunke segera melompat menjauh dan tertawa keras, biksu kecil akan mencerahkan Qinmu ini. Kakak senior Yue, jangan berkelahi denganku, biarkan aku menikmati menjadi kakak laki-laki untuk sesaat. Kakak senior Yue melihatnya pergi dan mencibir, si botak ini bertingkah seperti biksu tinggi padahal dia yang paling tidak sabaran. Kalau kakak senior Chen saja menganggap orang itu menyebalkan, dia pasti tidak akan mudah dihadapi. Kakak seniorku, kalian semua pernah dikalahkan oleh Qinmu itu. Kakak seniorku dan yang lainnya tampak malu. Tatapan mata Yue Qinghong berkedip dan bertanya, bisakah kau memberitahuku gerakan apa saja yang digunakan Qinmu ini? Dia memiliki pikiran yang cermat dan bertanya kepada semua orang tentang gerakan yang digunakan Qinmu untuk mengalahkan mereka. Setelah beberapa saat, Yue Qinghong sudah punya ide dan berkata, orang ini menggunakan mantra dan keterampilan telapak tangan tetapi dia tidak menggunakan keterampilan pedang. Dia seharusnya tidak memiliki banyak pencapaian dalam keterampilan pedang. Kuting segera berkata, kakak senior, selama ujian, dia telah menggunakan pedang kayu untuk mengalahkan Taois Ling Yun dari Aula Pure Yang. Kalahkan Taois Ling Yun. Yue Qinghong terkejut dan bertanya, berapa banyak gerakan yang dia gunakan? 1 gerakan. Hati Yue Qinghong sedikit bergetar dan berkata, tidak sulit untuk mengalahkan Taois Ling Yun di alam yang sama dan aku juga bisa melakukannya. Namun, mengalahkan Taois Ling Yun dalam 1 gerakan, itu mustahil bagiku. Dia telah mengalahkan semua saudara dan saudari junior ini dalam 1 gerakan, dengan tinju atau mantra. Dia benar-benar bisa menguasai ketiga seni itu. Apakah dia tidak punya kelemahan? Tidak, dia pasti punya kelemahan. Pergi ke medan perang Wolf Store Country kali ini, aku telah melihat kelemahan bahkan pada senior yang berpengalaman, apalagi seorang sarjana yang baru saja masuk. Aku dapat mengambil kesempatan untuk mengetahui situasinya sementara Yunke menantangnya. Setelah meletakkan barang bawaannya, dia segera membawa budak serigalanya dan pergi. Qinmu membawa rubah kecil itu ke restoran kelas atas di ibu kota dan memesan makanan lezat. Sambil makan dengan lahap, Qinmu yang jarang menunjukkan kebaikannya memesan sebotol anggur berkualitas untuk Hulinger dan minum 2 cangkir sendiri. Perut mereka berdua membuncit karena makan. Hulinger masih linglung saat mengendalikan anginnya untuk kembali ke Imperial College bersama Qinmu. Setelah rubah kecil ini mabuk, dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dan hanya berbaring di atas angin iblis tanpa bergerak dengan kaki depannya terentang lurus. Matanya menatap ke depan tanpa berkedip, meskipun perutnya agak membesar. Qinmu hanya minum 2 gelas kecil, jadi dia tidak terpengaruh. Dalam perjalanan pulang, dia melihat-lihat atraksi budaya dan sejarah ibu kota. Ibu kota jauh lebih makmur daripada tempat lain, membuat orang enggan pergi. Keduanya berjalan memasuki gerbang gunung dan Qinmu melambaikan tangannya di depan wajah rubah kecil itu. Dia hanya melihat mata Hulinger tetap besar dan bulat tetapi ada suara dengkuran seperti kucing yang keluar dari tenggorokannya. Ternyata dia tertidur karena mabuk tetapi dia masih mengendalikan angin iblisnya untuk melayang ke depan. Qinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggendong rubah putih itu dari angin iblisnya dan menggantungnya di lehernya. Tubuh Hulinger merosot dan melingkar di lehernya. Ekornya menjuntai di dada Qinmu dan tubuhnya menggeliat 2 kali untuk mencari tempat yang nyaman untuk melanjutkan tidurnya.
Toleransi terhadap alkohol sangat buruk namun dia masih suka minum. Kinmu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya ke atas gunung. Hulinger sedang tertidur lelap dan hanya merasa sangat nyaman berbaring di leher Kinmu. Saat berada di dekat tebing yang rusak, Kinmu tiba-tiba melambat. Hulinger merasa seperti ada jarum yang tumbuh dari leher Kinmu dan menusuk-nusuknya sehingga dia segera berbalik untuk mengubah posisi tetapi sensasi kesemutan itu masih ada. Rubah kecil itu mengubah beberapa posisi lagi tetapi dia tidak merasa nyaman. Seolah-olah Kinmu berubah menjadi landak besar. Dia menyipitkan matanya yang mengantuk dan mengulurkan kakinya yang mengantuk untuk menyentuh leher Kinmu. Dia tidak menemukan duri yang panjang tetapi sensasi duri itu benar-benar ada. Mungkinkah Tuan Muda menunjukkan wujud aslinya? Rubah putih masih bingung sementara Kinmu berhenti. Baru sekarang Hulinger menyadari seseorang berdiri di tebing curam di depan Kinmu. Jubah putih panjang biksu itu berkibar tertiup angin saat dia berdiri di tebing, menatap ke arah mereka. Kinmu, tanya biksu berpakaian putih itu. Kinmu menganggukkan kepalanya, ya. Kau yang mana? Biksu berpakaian putih itu mengangkat telapak tangannya di depan tubuhnya. Dengan senyum hangat, dia tampak seperti seorang Buddha dan suaranya yang halus terdengar seperti suara Buddha. Kamu telah menjadi orang yang tidak patuh dan sulit dijinakkan, jadi biksu kecil ini secara khusus ada di sini untuk mencerahkanmu dan menaklukkan sifat tidak patuhmu. Tunjukkan senjatamu. Kinmu bingung dan berkata, kakak senior, kamu belum menyebutkan namamu. Biksu berpakaian putih itu tampak bersemangat dan penampilannya sebagai Buddha telah menghilang tanpa jejak. Melompat turun dari tebing, dia jatuh dengan kepala terlebih dahulu untuk menyerang Kinmu sambil tersenyum, ketika kamu tercerahkan olehku, kamu tentu akan tahu namaku. Dengan tubuhnya di udara, seekor naga meraung dan terompet gajah tiba-tiba berbunyi. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat, Kinmu melihat sinar Buddha bersinar terang saat Buddha besar yang dililit oleh seekor naga besar menunggangi gajah putih dan jatuh. Ini adalah penglihatan yang diciptakan oleh Ki Vital biksu berpakaian putih. Ki Vitalnya jauh lebih padat daripada cendekiawan lain dan tidak kalah dengan milik Taois Ling Yun. Serangan semacam ini seharusnya berupa keterampilan tinju yang dicampur dengan mantra. Mantra adalah serangan yang ditujukan pada jiwa sementara keterampilan tinju naga melingkar dan gajah berkuda adalah serangan yang ditujukan pada tubuh fisik. Dua serangan itu disatukan menjadi satu untuk membentuk gambaran seekor naga melingkar yang meraung dan seekor gajah yang terompet saat ditunggangi. Serangan yang hampir merupakan seni ilahi ini cukup untuk menunjukkan keunggulan biksu berbaju putih ini. Semangat Kinmu meningkat pesat dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Dia akhirnya bertemu seorang ahli. Sejak dia datang ke ibu kota, para cendekiawan yang dia temui semuanya seperti kuting. Bahkan Daois Ling Yun pun dipermalukan hanya dengan satu pedang darinya, membuatnya sulit untuk bertarung sepuasnya. Biksu berpakaian putih yang tidak mau menyebutkan namanya itu ternyata sangat kuat, sehingga membangkitkan semangat bertarungnya. Sejak dia menginjakkan kaki di tanah Eternal Peace Empire, dia mencoba bersikap beradab dan dia sudah sangat lelah. Di dalam hatinya, dia masih orang yang ditinggalkan oleh para dewa yang berasal dari tanah barbar Great Ruins. Sebagai orang yang ditinggalkan dan tidak dipedulikan oleh para dewa, dia adalah makhluk yang ganas dan tangguh yang berani menyusuri sungai untuk membunuh naga banjir dan naik gunung untuk menangkap binatang buas dengan pisau. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya bergetar, membuat Hulinger menjauh. Sambil menekuk kedua lututnya, dia tiba-tiba melompat dan mengangkat tangannya ke langit saat dia menghadapi Buddha besar yang sedang menunggangi gajah dan dililit seekor naga. Thundercelap 8 serangan bentuk ke-6, guntur mengelilingi 10.000 Buddha. Ledakan. Suara guntur terjadi pada saat yang sama di udara ketika satu sosok naik ke langit sementara sosok lainnya turun dengan cepat. Tatapan mata Kinmu tampak menggila saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang jatuh itu. Tepat saat Yunke mendarat di tanah, gemuruh guntur terdengar di telinganya dan dia melihat pukulan Kinmu datang. Setiap pukulan meledak dengan gemuruh guntur yang dapat mencengkeram hati dan jiwa orang-orang. Dong, dong, dong. Langkah kaki Kinmu sangat berat, bagaikan seekor gajah besar menginjak tanah. Dengan seluruh otot tubuhnya berdenyut, ia memanfaatkan gerakan semua ototnya untuk mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Saat pukulan mereka beradu, raut wajah Yunke sedikit berubah. Ia merasakan tenaga dalam milik lawannya tak terbatas dan berhasil menghancurkan tenaga dalam miliknya. Dia segera mengubah langkahnya dan mundur sambil dengan panik bertahan melawan pukulan Kinmu. Dia hanya bisa merasakan bahwa semua triknya, gerakannya yang rumit dan luar biasa tidak dapat dilakukan dan dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk menangkis pukulan lawannya. Sama sekali tidak ada waktu dan kesempatan untuk mengeksekusi gerakan dan mantranya. Mudra tahta teratai, tubuh berharga bunga teratai.
Mudra botol berharga. Yunke berteriak dan cahaya keemasan bersinar terang di sekelilingnya. Dengan mudra, singgasana teratai muncul di bawah kakinya dan ada bahasa Sanskerta yang mengelilingi tubuhnya dan mengalir tanpa henti. Bahasa Sanskerta ini membentuk vas yang berharga dan memungkinkan Yunke bersembunyi di dalam vas tersebut. Kinmu meninju lagi dan suara gemuruh meledak. Lonceng emas, singgasana teratai, atau botol berharga apapun hancur berkeping-keping. Tinju Yunke sudah babak belur dan darah berceceran di jubah Buddha putih bersihnya. Noda merah terang di jubahnya tampak seperti bunga plum. Namun, bunga plum itu segera layu. Pakaian putihnya seharusnya menjadi harta karun yang tidak akan ternoda atau kotor. Lengan Yunke menjadi lemas dan dia hampir tidak bisa mengangkat lengannya. Gerakannya menjadi lebih lambat dan dia tahu itu buruk. Kinmu kemudian meninju wajahnya dan menghantamkannya ke dinding batu giok tebing. Dia tergelincir dan pingsan. Masih ada ahli di Imperial College. Kinmu merasa senang baik secara mental maupun fisik. Hanya saja dia baru saja meregangkan tulangnya dan biksu berpakaian putih itu sudah pingsan, membuatnya merasa kasihan. Biksu manapun yang muncul dapat menahan begitu banyak pukulanku. Patriark benar, orang-orang di Imperial College masih cemerlang. Aku tidak bisa membeda-bedakan orang-orang dari Eternal Peace Empire. Tuan muda, apakah Anda sudah selesai? Hulinger hanya sempat menenangkan diri dan sebelum dia sempat menikmati menonton pertunjukan itu sudah berakhir, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia segera maju untuk menggali di sekitar tubuh Yunke, mencoba menemukan barang-barang berharga. Setelah beberapa saat, rubah kecil itu menggerutu dengan marah, kasihan biksu. Linger, pakaiannya lumayan bagus dan harganya pasti mahal. Kinmu membujuknya dengan niat baik. Hulinger menanggalkan jubah biksu itu. Pakaiannya memang bersih dari debu sedikit pun dan tidak bisa disobek, membuat rubah kecil itu sangat senang. Biksu ini pasti akan membawa banyak uang untuk ditukar dengan pakaian ini. Benar tuan muda, siapa namanya? Kinmu melompat ke tebing batu giok dan terus berjalan menuju kediaman cendekiawan sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku tahu? Aku sudah bertanya kepadanya sebelumnya tetapi dia tidak mengatakannya. Kurasa dia mungkin takut kehilangan muka setelah kalah. Biksu itu memiliki wawasan yang luar biasa dan mengenal dirinya sendiri dengan baik. Tidak jauh dari situ, Yue Qinghong menahan keterkejutan di hatinya dan membawa budak serigalanya. Berjalan menuruni tebing untuk melihat, Yunke telah kehilangan kesadaran dan hanya berbaring di kaki tebing sambil mengenakan celana pendek putih berdarah. Celana pendek putihnya tidak seberharga jubah Buddha miliknya dan terbuat dari kain biasa. Yunke benar-benar tidak berguna, dia bahkan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, Kinmu ini memang sangat kuat. Budak serigala, seberapa kuat dirimu dibandingkan dengannya? Tanya Yue Qinghong. Mata budak serigala itu bersinar terang saat dia menggulung lidahnya. Aku memiliki keterampilan pisau ajaib, pisau pembantaian medan perang yang dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, aku hanya bisa bertahan 10 gerakan, aku pasti akan kalah setelah 10 gerakan. Mata Yue Qinghong berbinar dan berkata, pergilah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Budak serigala itu membungkuk dan patuh. Kedua tangannya meraih ke arah punggungnya dan dengan dua suara ayunan, kedua pisau lengkung yang saling tumpang tindih di belakang punggungnya terlepas dari sarungnya. Kedua pisau hitam pekat ini tidak memiliki kotoran di dalamnya seolah-olah ditempa oleh logam paling hitam. Lebih jauh lagi, kedua pisau melengkung dan sempit ini panjangnya 3 yard. Budak serigala itu melangkah maju dengan langkah cepat, menjadi semakin cepat. Tiba-tiba dia membuka tangannya dan benang ki vitalnya terbang keluar. Menggunakan ki untuk mengendalikan pisaunya, dia menerbangkan 2 pisau ajaib di udara tanpa suara dan menebas ke arah Kinmu. Saat 2 pisau ajaib itu hendak menebas tubuh Kinmu, cahaya dari pisau itu tiba-tiba meledak, sebuah pisau menancap dekat ke lantai dan mengiris secara horizontal, sedangkan pisau yang satu lagi mengiris secara horizontal ke arah pinggangnya. Kinmu seperti memiliki mata di belakang kepalanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia tiba-tiba menjadi seperti ikan pipih, menginjak pisau ajaib yang datang dari bawah dengan satu kaki dan menendang pisau ajaib yang datang dari atas dengan kaki lainnya. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana tubuh manusia bisa membungkuk ke posisi seperti itu. Pisau ajaib yang paling atas ditendang dan pisau ajaib yang paling bawah diinjak ke batu gunung oleh Kinmu. Budak serigala terkejut dan melihat Kinmu berlari ke arahnya seperti hantu. Ki vital budak serigala itu bergetar dan kedua pisau ajaib itu melesat kembali. Cahaya hitam itu berputar-putar di sekitar Kinmu. Keterampilan pisau ajaib dari Wolf Store Country dieksekusi dengan cemerlang olehnya, tetapi tidak ada satupun pisau yang mengenai tubuh Kinmu karena ia menghindarinya hanya dengan sehelai rambut.
Keahliannya menggunakan pisau bukanlah keahlian menggunakan pisau biasa, melainkan teknik pembantaian di medan perang. Tidak ada gerakan mencolok dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh. Bahkan keterampilan pisau tajam seperti itu juga tidak dapat menyentuh tubuh Qin Mu. Namun, karena terdesak oleh cahaya pisau, Qin Mu juga tidak dapat maju. Tidak hanya tidak dapat maju, ia juga harus terus-menerus mundur. Mundurnya Qin Mu tampak seperti seekor naga hijau yang merayap dan pupil mata budak serigala itu tiba-tiba mengecil. Ini bukan mundur, melainkan seekor naga yang melingkar. Naga bisa besar atau kecil, mereka bisa merenggangkan tubuh atau melingkar. Ketika seekor naga melingkar, itu berarti ia siap menyerang. Budak serigala itu awalnya adalah orang yang berstatus sebagai orang dari negara Gudang Serigala. Karena ia ditawan oleh Yue Qinghong di medan perang dan menurut aturan negara Gudang Serigala, ia menjadi budak serigala bagi Yue Qinghong, melayaninya. Namun, kemampuannya tidak jauh lebih lemah dari Yue Qinghong. Terlebih lagi, dia telah bertahan di medan perang dalam jangka waktu yang lama dan telah mengalami pertarungan hidup dan mati, oleh karena itu, pengalaman pertempurannya sangat kaya. Melihat Qin Mu yang mundur, dia merasa sangat berbahaya. Seolah-olah dia menjadi sasaran binatang buas yang besar dan jahat. Pisau ajaibnya menjadi lebih cepat tetapi Qin Mu telah menyimpan momentumnya. Tiba-tiba Qin Mu memberikan pukulan yang melampaui batasnya dan langsung terdengar raungan naga yang panjang dan keras. Kedua pisau ajaib itu kehilangan kendali dan melesat ke arah budak serigala. Bersamaan dengan pisau ajaib itu, ada pukulan besar dan dahsyat dari Qin Mu. Niat tinjunya berubah menjadi naga jahat besar yang menerkam langsung ke depan. Budak serigala berteriak keras dan ki vitalnya meledak. Seketika kekuatan yang seperti pahitnya matahari merah darah di gurun tandus meledak dan bajunya robek. Tanda-tanda naga serigala muncul di sekujur tubuhnya dan dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan dan melepaskan semua ki vital yang dimilikinya ke kedua telapak tangannya. Ledakan, getaran dahsyat menjalar dan tubuh budak serigala itu bergerak mundur. Dengan dua pisau ajaib menusuk tulang rusuknya, ia bergerak mundur sejauh 30 meter dan bertabrakan dengan batu gunung, baru kemudian momentumnya berhenti. Linger, tidak perlu menjarahnya. Beri dia uang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Qin Mu memanggil kembali Hulinger yang sedang bersiap untuk menjarah rampasan perang dan menggelengkan kepalanya. Dia telah menggunakan senjata jadi aku menyerangnya lebih keras. Luka-lukanya tidak ringan dan dia akan menghabiskan banyak uang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hulinger mencibirkan bibirnya, sayang sekali, kedua pisau itu tidak buruk. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan pergi, masih belum sebagus milikku. Namun, kekuatannya tidak buruk dan kesadaran bertarungnya jauh lebih kuat daripada biksu tadi. Yue Qinghong menunggu Qin Mu pergi jauh sebelum muncul dan datang ke sisi budak serigala. Darah menetes keluar dari mulut budak serigala dan karena dua pisau ajaib yang telah menembus kedua tulang rusuknya, dia dipaku ke gunung dan tidak bisa bergerak. Guru, perkiraan saya salah. Budak serigala itu memperlihatkan ekspresi malu, aku sudah menggunakan 10 jurus, tetapi dia hanya menggunakan 3 jurus, hati-hati. Tepat saat dia mengucapkan hal itu, Yue Qinghong tiba-tiba merasakan kehangatan di punggungnya, seperti ada tubuh yang menempel erat padanya, menyebabkan jantungnya sedikit bergetar. Ada seseorang yang terus mendekatinya dan membelakanginya. Dia sama sekali tidak menyadari kapan orang ini datang. Pada saat ini, suara Qin Mu terdengar di telinganya. Keduanya sangat dekat, kakak senior, dia budakmu. Apakah kamu memerintahkan budakmu untuk menyerangku karena kamu pikir aku tidak berani membunuh siapapun di Imperial Chollege? Keringat tebal mengucur dari dahi Yue Qinghong. Tiba-tiba langkah kakinya dengan cepat menyentuh lantai saat dia bergerak cepat, namun, tubuh Qin Mu masih menempel di punggungnya dan sebuah suara terdengar di samping telinganya lagi, bukankah kakak senior berutang penjelasan padaku? Kulit kepala Yue Qinghong menjadi mati rasa dan tubuhnya bergerak cepat seperti hantu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia melakukan gerakan kaki yang seperti jejak awan dan bayangan burung pipit, tetapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, Qin Mu masih tetap dekat dengannya seperti bayangan yang mengikutinya. Cloudless Sparrow Shadow adalah teknik tubuh terbaik yang pernah dipelajarinya dan meskipun dia tidak bisa menggunakan teknik tubuh, dia masih bisa berjalan di antara awan dan terbang rendah seperti burung pipit. Namun, bahkan teknik tubuh yang sangat kuat seperti itu, masih mustahil untuk mengalahkan Qin Mu. Tiba-tiba Yue Qinghong merasakan otot-otot anak besar di belakangnya menggeliat seolah-olah ada ular di bawah kulitnya. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di tulang belakangnya dan bahkan kulitnya yang indah pun merinding karena ketakutan, tentu saja teknik keterampilan dari sekolah teknik pertempuran. Qin Mu mulai menggerakkan langkah kakinya dan Yue Qinghong menekan rasa takut di hatinya untuk bergerak bersama Qin Mu.
Dia tahu bahwa teknik mematikan dari sekolah teknik pertempuran harus dilakukan dari jarak dekat. Jika dia terus menempel di punggung Qin Mu dan tidak membiarkannya berbalik, akan sulit bagi Qin Mu untuk melakukan teknik mematikannya. Baru saja Qin Mu menempel erat padanya dan sekarang dia menempel erat pada Qin Mu dan mengikuti jejaknya, tidak berani meninggalkannya bahkan seinci pun. Jika dia meninggalkannya, kepala dan tubuhnya mungkin akan menjadi bagian yang terpisah. Berada di dekat seorang ahli sekolah teknik pertempuran, pada dasarnya itu berarti perintah untuk dieksekusi. Keduanya bergerak cepat dengan punggung saling menempel dan mereka tampak seperti kupu-kupu yang menari-nari di pegunungan Imperial Cholege. Banyak cendekiawan di pegunungan itu berhenti dan melihat ke arah mereka berdua, berseru tanpa henti. Qin Mu mengenakan pakaian bersulam sementara Yue Qinghong mengenakan pakaian hijau dan mereka berdua tampak seperti bagian dari sayap kupu-kupu. Selain itu, mereka saling menempel erat. Oleh karena itu, mudah bagi orang untuk tersesat dalam pikiran liar dan penuh khayalan. Seorang ulama mencibir, pasangan yang selingkuh, menebarkan bau busuk yang membuat orang ingin muntah di siang bolong. Tiba-tiba terdengar ledakan saat Qin Mu bersandar ke pilar Hall of Azure yang. Linger, ayo berangkat. Qin Mu memanggil Hu Linger, jangan coba-coba menjarahnya. Kalau mau menjarahnya, kamu harus menariknya keluar dari pilar. Dia juga tidak buruk, dia ahli dan bisa mengimbangiku. Hu Linger segera menyusul dan menoleh ke belakang dengan enggan. Dia hanya melihat Yue Qinghong menghantamkan wajahnya terlebih dahulu ke pilar Aula Azure yang oleh Qin Mu. Semua cendekiawan di sekitar terkejut. Cendekiawan yang mengatakan tentang bau busuk itu bahkan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda dan pemudi yang sedang berdansa tadi berubah menjadi begitu kejam dalam sekejap. Pemuda berpakaian bordir itu langsung menghantam pemudi itu ke pilar kuningan. Pemandangan itu begitu biadab sehingga meninggalkan trauma psikologis di hati setiap orang. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun berjalan mendekat dan memukul pilar kuningan itu dengan telapak tangannya. Pilar itu bergetar hebat dan Yue Qinghong yang tertancap di dalamnya jatuh seperti tersengat listrik. Dia lalu menutupi wajahnya dan pergi. Wajah wanita muda itu babak belur dan dia tidak sanggup menghadapi dunia. Dia bisa saja meninggalkan pilar itu sendirian, tetapi karena banyak cendekiawan berkerumun di luar, dia merasa akan kehilangan muka. Oleh karena itu, dia tetap tinggal di pilar itu beberapa saat lagi dan berencana untuk pergi ketika jumlah orangnya sudah berkurang. Tanpa diduga, semakin banyak orang yang datang. Chen Wanyun mendatangi budak serigala yang tertusuk pisau dan mencabut kedua pisau ajaibnya untuk membebaskan budak serigala. Ia kemudian melompat dari tebing batu giok dan melepaskan baju luarnya untuk menutupi biksu Yunke. Setelah selesai, ia membangunkannya. Yunke menatap celana pendek putihnya yang tersisa dan segera tahu setelah dia pingsan, dia telah dirampok oleh pemuda bernama Qin Mu. Dia tidak bisa menahan rasa malu dan malu. Nilai jubah Buddha putihnya sangat luar biasa dan bahkan lebih berharga daripada senjata spiritual biasa. Yunke harus menjual semua barang berharga yang dimilikinya untuk mengumpulkan cukup uang guna membeli jubah Buddha, tetapi jubah itu akhirnya dicuri oleh Qin Mu. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun, Yunke, Yue Qinghong dan budak serigala berkumpul kembali. Chen Wanyun tersenyum, adik laki-laki, adik perempuan, bagaimana kemampuan Qin Mu? Yue Qinghong mendengus dingin, kau tidak punya kepercayaan diri untuk mengalahkannya, itu sebabnya kau membiarkan kami menjadi garda terdepan untuk menguji kemampuannya. Kakak, bukankah kau terlalu licik? Chen Wanyun menjawab dengan acuh tak acuh, semua adil dalam perang, ini yang kupelajari di medan perang. Aku juga belajar untuk mengenal dirimu sendiri dan mengenal musuhmu agar muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran. Tanpa mengetahui kelemahannya, aku tidak akan bertindak gegabah. Kedua kemampuanmu tidak lebih lemah dariku dan karena kau tidak mampu mengalahkannya, akan sulit bagiku juga, oleh karena itu aku hanya bisa mencari kelemahannya. Jika aku juga kalah, maka dia akan menjadi kakak laki-laki dari kediaman cendekiawan kita dan menjadi wajah kita. Yunke lebih bisa menerima dan bertanya, kakak, apa yang kamu amati? Mantra, kultivasi, gerakan, kesadaran bertarung, teknik, dan pemikirannya semuanya kelas 1. Chen Wanyun melanjutkan, dia beradu kekuatan telapak tangannya denganmu. Kamu berkultivasi Buddhisme dan memiliki kultivasi yang sangat kuat. Seni bela diri Buddhisme memiliki pertahanan yang mencengangkan tetapi hancur di bawah kekuatan telapak tangannya. Ini berarti kekuatan kultivasinya bahkan lebih tinggi dari milikmu. Kultivasi budak serigala juga sangat kuat dan keterampilan pisau adalah teknik pembantaian di medan perang, namun, dia tidak bisa melakukan apapun padanya dan malah kalah dalam 3 gerakan. Ini berarti kesadaran bertarung dan gerakannya juga kelas atas. Dan untuk mengalahkan adik junior Yue, dia mengandalkan teknik dan pemikirannya.
Ketika adik junior Yue memeriksa luka-luka budak serigala, dia diam-diam mendekat dan membuat adik junior kehilangan kesempatannya, membuatmu tidak punya pilihan selain menari bersamanya dari dekat dan jatuh ke dalam perangkapnya. Yue Qinghong teringat situasi di mana dia harus menempel ketat pada Qin Mu dan wajahnya sedikit memerah saat dia mendengus dingin. Chen Wanyun melanjutkan, dia menggunakan pedangnya dengan sangat cepat untuk melukai Taois Ling Yun, mempermalukannya di depan aula istana. Ini berarti keterampilan pedangnya adalah yang terkuat. Selain itu, dia telah mengalahkan lebih dari selusin cendekiawan di kediaman cendekiawan dengan menggunakan mantra untuk mengendalikan kesadaran mereka, jadi dia juga ahli dalam mantra. Hampir tidak ada kelemahan yang dapat ditemukan pada orang ini. Yun Ke dan Yue Qinghong menjadi semakin heran semakin banyak yang mereka dengar. Meskipun Yue Qinghong telah bertanya-tanya tentang gerakan yang digunakan Qin Mu untuk mengalahkan para sarjana dan ingin mencapai kenali dirimu dan kenali musuhmu, dia masih belum mengerti sebanyak yang dipahami Chen Wanyun. Chen Wanyun telah menduduki posisi kakak laki-laki selama beberapa tahun terakhir, dia jelas tidak memiliki reputasi yang tidak pantas. Bagaimana kita bisa mengalahkan orang yang begitu sempurna dan tidak memiliki kelemahan? Gumam Yun Ke. Chen Wanyun berkata dengan acuh tak acuh, ini menyangkut wajah kediaman cendekiawan kita, wajah perguruan tinggi kekaisaran kita, wajah para cendekiawan kekaisaran perdamaian abadi kita, oleh karena itu dia harus kalah apapun yang terjadi. Dia adalah orang terlantar yang keluar dari reruntuhan besar. Jika dia tidak kalah, hehe, bukankah itu berarti para cendekiawan kekaisaran perdamaian abadi kita lebih rendah daripada orang terlantar? Semangatnya bangkit saat dia berkata perlahan, dia tidak memiliki kelemahan dalam semua aspek itu jadi aku memeras otakku dan mencoba mencari kelemahan tekniknya, dan aku menemukannya. Hati Yun Ke dan Yue Qinghong bergetar dan mereka berdua menatapnya. Chen Wanyun tersenyum tipis, saya menemukan kelemahan dalam tekniknya. Ketika dia mengeksekusi tekniknya saat melawanmu, ada jejak kelemahan yang hampir tidak terdeteksi ketika dia mengedarkan ki vitalnya. Disitulah kelemahannya. Saya masih perlu mengamatinya selama beberapa waktu untuk mengetahui lokasi pasti kelemahannya. Yue Qinghong juga menerimanya dengan sepenuh hati dan mendesah, ada alasan mengapa kami kalah darimu selama beberapa tahun terakhir. Kau benar-benar selangkah lebih tinggi dibandingkan dengan kami. Chen Wanyun tersenyum, aku tidak akan berkembang secepat ini tanpamu. Momentum ketertinggalanmu memaksaku mengerahkan seluruh upayaku untuk berkultivasi. Saat aku menemukan lokasi pasti kelemahannya, aku akan bergerak dan mengalahkannya secara terbuka di depan semua cendekiawan Imperial Chollege untuk melindungi reputasi kami, para cendekiawan Eternal Peace Empire. Saat Qin Mu berjalan di sepanjang kediaman cendekiawan, semua cendekiawan tampak ketakutan. Jelas bahwa banyak orang telah melihat skenario bahwa Qin Mu menghancurkan Yue Qinghong di Pilar Kuningan dan memaku budak serigala ke batu gunung. Dia memperkirakan bahwa beberapa dari mereka mungkin telah mendengar berita bahwa dia menjatuhkan Yun Ke dan melemparkannya ke dasar tebing. 2 dari 3 ahli terbesar di kediaman sarjana telah dikalahkan habis-habisan oleh orang terlantar dari reruntuhan besar. Selain Chen Wanyun, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Qin Mu? Qin Mu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke rumahnya. Setelah itu, kepala rubah kecil menyembul keluar dan berteriak, apakah masih ada yang menginginkan kotak pedang ini? Jika tidak ada yang menginginkannya, aku akan menjualnya ke ibu kota. Tunggu sebentar, seorang cendekiawan segera berteriak, tunggu sebentar, aku ingin membeli kembali kotak pedangku. Dan aku, jangan menjualnya, aku akan datang menebusnya saat aku sudah menabung cukup uang. Rubah kecil, uang saku bulananku untuk bulan ini belum sampai. Bisakah kau mengabulkan permintaanku dan membiarkanku mengambil kembali kotak pedangku terlebih dahulu? Kalau begitu, kamu harus menulis surat pernyataan utang dan mengambil surat itu kembali saat kamu sudah punya uangnya. Hu Ling'er selesai menangani kotak pedang dan mengambil beberapa lembar surat utang kembali ke dalam rumah. Tuan muda, dapatkah Anda memeriksa apakah surat utang ini ditulis dengan benar? Saya tidak bisa membaca. Qin Mu tampak tersenyum namun tidak tersenyum pada saat yang sama. Kamu tidak bisa membaca dan berani menerima surat utang. Surat utang ini benar, kamu hanya perlu menyimpannya dengan baik. Hu Ling'er sangat gembira dan buru-buru menyimpan sertifikat utang itu di sebuah lubang di dinding. Qin Mu memanggilnya dan berkata, masih ada 2 hari lagi sebelum dimulainya sekolah jadi aku akan mengajarimu teknik penciptaan roh. Hu Ling'er segera duduk dengan benar dan Qin Mu mulai menjelaskan teknik penciptaan roh. Teknik penciptaan roh adalah tulisan terakhir di antara 7 tulisan penciptaan. Teknik ini dapat dikembangkan oleh manusia dan iblis. Setelah mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung selama beberapa hari ini, Qin Mu menemukan bahwa teknik penciptaan roh lebih cocok untuk dikembangkan oleh iblis. Belajar dari tuli,
dia telah membaca banyak buku dan literatur. Apa yang Tuli ajarkan kepadanya bukan hanya ruisme, ada juga semua jenis puisi kuno dan sangat sulit diucapkan. Namun, karena ini, jauh lebih mudah bagi Kinmu untuk memahami kitab suci lainnya. Kinmu berusaha semaksimal mungkin untuk menyederhanakan penjelasannya dan membuatnya lebih mudah bagi rubah kecil untuk memahami kitab suci tersebut. Seven Creation Writings termasuk dalam teknik tingkat atas dalam Great Educational Heavenly Devil Scriptures, dan Great Educational Heavenly Devil Scriptures adalah teknik yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis, dan itu adalah kitab suci tertinggi dari Heavenly Devil Cult. Spirit Creation teknik termasuk di dalamnya, jadi keajaiban teknik ini terbukti. Selama 2 hari berikutnya, Kinmu menyederhanakan teknik yang rumit dan mengajarkannya kepada Hulinger. Dalam 2 hari, Hulinger sudah mampu menguasai dasar-dasar teknik ini dan mencoba menyempurnakan embrio rohnya. Tujuan awal dari teknik penciptaan ini adalah untuk mengubah embrio roh. Jika seseorang adalah tubuh roh kura-kura hitam, embrio rohnya akan menjadi embrio roh kura-kura hitam, dan dengan mengolah teknik penciptaan roh, seseorang dapat mengubah embrio roh kura-kura hitam mereka menjadi embrio roh harimau putih atau embrio roh lainnya, bahkan atribut ki vital juga akan berubah. Dengan demikian, teknik ini dianggap sebagai teknik kelas atas dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Tentu saja, setiap teknik dalam Seven Creation Writings memiliki keajaiban yang tak tertandingi dan tidak hanya terbatas pada Spirit Creation teknik. Alasan mengapa Kinmu merasa bahwa teknik penciptaan roh lebih cocok untuk iblis terutama karena iblis dan binatang aneh seperti Hulinger dan kera iblis tidak memiliki embrio roh maupun harta ilahi. Karena mereka tidak memilikinya, mereka hanya dapat membuatnya sendiri. Sekarang setelah Hulinger mengolah teknik penciptaan roh, dia dapat memiliki embrio rohnya sendiri dan bahkan mengubah bentuk embrio rohnya. 2 hari kemudian, Imperial College akhirnya dimulai. Kinmu dan cendekiawan baru lainnya mengikuti direktorat ke gudang untuk mengambil kotak pedang, pil, pakaian, tungku pil, giok, kuas, tinta, dan tablet mereka sendiri. Ada juga sekantong uang yang konon merupakan gaji pejabat, namun, Kinmu mendengar dari para cendekiawan bahwa itu adalah tunjangan bulanan dan dapat diambil sebulan sekali. Meskipun jumlahnya tidak banyak dan hanya selusin koin, itu sangat berarti bagi rakyat jelata. Selama seseorang menjadi sarjana Imperial College, ia sudah akan menjadi pejabat peringkat 8, oleh karena itu, Istana Kekaisaran harus membayarnya gaji. Kinmu mengambil barang-barangnya dan kemudian datang ke depan aula pembelajaran tertinggi. Patriark muda itu memberikan pidato yang tidak lebih dari sekadar memotivasi para sarjana untuk berkultivasi dan belajar dengan giat. Kinmu meletakkan barang-barang kembali ke kamarnya dan mengikuti cendekiawan baru lainnya ke aula cahaya tersembunyi untuk mengikuti ceramah. Ada juga bangsawan yang datang untuk mencari ilmu. Saat Kinmu melihat sekeliling, dia melihat seorang wanita muda yang dikenalnya sedang mengedipkan mata padanya. Namun, saat dia bertemu dengan tatapan orang lain, wanita muda itu akan menjadi acuh tak acuh. Adik ketujuh, apa yang sedang kamu lakukan? Wanita muda itu adalah Ling Yuxiu, dan seorang pangeran di sampingnya sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut ketika dia melihatnya melihat ke arah Kinmu dari waktu ke waktu. Aula cahaya tersembunyi. Seorang pria mengenakan pakaian panjang dan hitam berlutut dengan pedang horizontal di depan lututnya. Dia adalah direktur aula cahaya tersembunyi. Tatapannya setajam pedang dan dia menatap semua cendekiawan. Ketika tatapannya mendarat di Kinmu, sudut matanya berkedut. Dia memberikan pidato yang tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Aula cahaya tersembunyi adalah aula pembelajaran pedang. Apa itu cahaya tersembunyi? Orang suci itu berkata, aku punya 3 pedang, kamu dapat memilih salah satunya, namun mereka tidak dapat membunuh. Yang pertama disebut cahaya tersembunyi, tersembunyi dari pandangan, tersembunyi dari penggunaan. Bahkan ketika kamu menyentuh, kamu tidak dapat merasakan apapun, melewati benda-benda tanpa benda itu memperhatikan. Ini adalah asal mula cahaya tersembunyi. Ketika seseorang mencapai alam ini, dia akan menjadi dewa pedang. Kinmu tercengang dan bergumam dalam hatinya, direktorat ini adalah Master Balai Pedang dari Sekte Suci kita. Master Balai Pedang berpakaian hitam dan memiliki tubuh yang menjulang tinggi dan tampak sangat sombong. Ketika dia terhempas oleh tusukan Kinmu, dia bahkan tidak bisa melakukan gerakannya. Namun, Kinmu merasa aneh. Bagaimanapun juga, Imperial College ini adalah tempat suci kekaisaran perdamaian abadi, bagaimana mereka bisa merekrut kepala aula sekte iblis surgawi. Setelah Master Balai Pedang berbicara tentang asal-usul balai cahaya tersembunyi, dia melanjutkan, pedang, ketika dikultivasikan ke alam cahaya tersembunyi, maka pedang itu telah mencapai alam yang sangat baik, alam tertinggi, oleh karena itu pedang itu dikenal sebagai pedang Dao.
Dan di dunia saat ini, hanya satu atau dua orang yang telah mencapai langkah ini dan hanya ada satu orang yang dikenal sebagai Dewa Pedang Cahaya Tersembunyi. Aku tidak sebaik dia. Kalian semua adalah cendekiawan dari seluruh negeri. Kalian harus menetapkan alam keterampilan pedang tertinggi sebagai tujuan kalian dan tidak boleh bermalas-malasan sehari pun. Hari ini aku akan mengajarkan kalian dasar-dasar keterampilan pedang, gerakan pedang paling dasar seperti menusuk, mengibas, mengoles, dan melambaikan. Para cendekiawan di aula itu semua tercengang tak tertandingi. Alih-alih mengajarkan gerakan pedang yang mendalam, aula cahaya tersembunyi di Imperial College akan mengajarkan dasar-dasar keterampilan pedang. Apakah mereka perlu datang ke Imperial College untuk mempelajari dasar-dasar keterampilan pedang? Master Balai Pedang berkata dengan sungguh-sungguh, jangan remehkan dasar keterampilan pedang. Jika dasarmu tidak kokoh, semua gerakan pedang yang indah dan menakjubkan yang kau pelajari akan sia-sia. 3 tahun lalu aku bertemu dengan seorang anak kecil yang baru berusia 11 hingga 12 tahun. Dia memiliki dasar yang sangat kokoh dan ketika aku bertarung dengannya di alam embrio roh, dia mengalahkanku hanya dengan pedang kayu. Saat itulah aku menyadari pentingnya dasar keterampilan pedang. Keributan terjadi di antara para cendekiawan di aula dan seorang cendekiawan bergumam, untuk dapat mengalahkan guru dengan pedang kayu, apakah anak ini seorang dewa pedang? Master Balai Pedang menggelengkan kepalanya, belum, anak ini baru berusia 15 tahun sekarang. Mustahil baginya untuk mencapai alam dewa pedang. Wajah Kinmu sedikit merah karena dia tahu Master Balai Pedang sedang berbicara mengenai dirinya sendiri. Master Balai Pedang seharusnya merenungkan pengalaman yang menyakitkan itu sebabnya dia telah bekerja keras untuk mengembangkan keterampilan pedangnya. Sekarang keterampilannya tidak lagi lemah dan mungkin telah mengalami lompatan besar lainnya. Mustahil baginya untuk mengalahkannya lagi dengan satu pedang. Master Balai Pedang mengajarkan semua cendekiawan dasar teknik bentuk pedang dan Kinmu menganggukkan kepalanya diam-diam. Setelah memahami selama beberapa tahun ini, Master Balai Pedang telah memperoleh samadi dasar keterampilan pedang. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, itu merupakan peningkatan besar dari sebelumnya. Saat kelas berakhir, Kinmu hendak meninggalkan aula cahaya tersembunyi ketika Master Aula Pedang tiba-tiba berkata, Kinmu, tetaplah di sini. Chen Wanyun, Yue Qinghong dan Yun Ke tercengang. Ketiganya saling berpandangan lalu berjalan keluar dari aula cahaya tersembunyi. Ling Yuxiu ingin maju untuk mencari Kinmu tetapi dia hanya bisa mengurungkan niatnya ketika dia melihat situasi dan diseret oleh beberapa bangsawan. Semua cendekiawan dari aula cahaya tersembunyi telah pergi dan hanya Kinmu dan Master Aula Pedang yang tersisa. Tuan Muda Sekte, menurutmu seberapa hebat kemampuan pedangku? Master Aula Pedang berdiri dan bertanya dengan serius. Kinmu berkata, peningkatanmu sangat besar. Master Balai Pedang menatap tajam, bagaimana jika dibandingkan dengan milikmu? Kinmu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, kamu masih kurang dewasa. Fondasimu tidak stabil seperti milikku. Lebih jauh lagi, bahkan jika fondasimu sekuat milikku, kamu tidak akan sebanding denganku. Di alam yang sama, kultivasiku jauh lebih kuat dari milikmu dan teknikku juga jauh lebih baik. Kamu terlalu fokus pada pedang dan mengabaikan yang lainnya, oleh karena itu kamu tidak sebanding denganku di alam yang sama. Namun, peningkatanmu sudah sangat besar. Master Aula Pedang memberi salam seorang murid dan bertanya dengan ekspresi serius, itulah sebabnya saya ingin meminta Master Muda Sekte untuk memberi saya 1 atau 2 petunjuk. Saya baru saja mengajarkannya dan sekarang saya meminta Master Muda Sekte dengan sungguh-sungguh untuk mengajari saya. Kinmu tenang dan duduk, baiklah. Kau adalah ketua aula sekteku. Lagi pula, tidak ada salahnya memberimu petunjuk. Keterampilan pedang bukan hanya keterampilan pedang. Teknik tubuh, metode latihan, keterampilan tinju, embrio roh, dan kemauan sama pentingnya. Pedang yang baru saja kau ajarkan kepada mereka belum berhasil menyatukan mereka menjadi satu. Master Balai Pedang bertanya, bagaimana cara menyatukan mereka menjadi satu? Kinmu memberinya jurus pedang tusuk yang diajarkan kepala desa kepadanya dan Master Balai Pedang tiba-tiba tersadar dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sebenarnya cara mengerahkan kekuatan seseorang, salah, jadi pedang yang telah aku kembangkan selama 100 tahun semuanya dikultivasikan dengan salah. Terima kasih, Master Muda Sekte atas petunjuknya. Sementara itu, di luar aula cahaya tersembunyi, Chen Wanyun dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Yue Qinghong sangat marah, direktorat sebenarnya bias dan memberinya perlakuan khusus, mengajarinya keterampilan pedang secara pribadi. Keterampilan pedangnya sudah tidak lemah dan jika ada direktorat yang sengaja melatihnya, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkannya? Chen Wanyun berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua tidak perlu khawatir.
Tidak peduli seberapa hebat ilmu pedang yang diberikan kepadanya, dia pasti bukan lawanku. Aku hanya perlu memanfaatkan kelemahan tekniknya dan aku akan mengalahkannya. Bagaimanapun juga, kau tidak boleh lengah. Yun Ke mengingatkan. Chen Wanyun menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, saat dia meningkat, aku juga meningkat. Beberapa hari ini aku menekan alamku dan merasa seperti akan menyentuh batas alam 6 arah. Dengan kecakapan bertarung alam 5 elemenku yang sedang berada di puncaknya, bagaimana mungkin aku tidak mengalahkannya? Menerima ajaran dari direktorat hanya akan membuang-buang energinya untuk mengembangkan keterampilan pedang baru dan membuatnya tidak punya waktu untuk berkultivasi. Mengalahkannya di alam 5 elemen adalah keinginanku, jika tidak, aku akan menyesal bahkan jika aku menjadi praktisi seni dewa. Ketiganya sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang mereka duga bukanlah situasi di aula cahaya tersembunyi. Master Aula Pedang sekarang seperti seorang murid dan Qin Mu kemudian menjadi guru, memberikan petunjuk kepada Master Aula Pedang tentang cara mengolah pedang. Jika mereka bertiga melihat ini, bola mata mereka mungkin akan keluar. Master Balai Pedang mengingat cara menyatukan banyak orang dalam hatinya dan Qin Mu memikirkan sesuatu, meskipun fondasiku sangat kokoh, aku tidak memiliki banyak pencapaian dalam keterampilan pedang. Aku juga meminta Master Balai untuk memberiku petunjuk. Master Balai tadi mengatakan bahwa orang suci itu memiliki 3 pedang dan kamu hanya menjelaskan pedang pertama, cahaya tersembunyi dan tidak menyebutkan 2 pedang lainnya. Apa 2 pedang lainnya? Master Balai Pedang menjawab, pedang pertama Hidden Light, pedang kedua Carry Shadow, dan pedang ketiga Night Drill sebenarnya adalah 3 ranah pedang Dao. Itulah kata-kata yang ditulis oleh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dalam teori pedangnya yang diakui oleh Kaisar sebagai 3 pedang putra surga. Anda meminta saya untuk memberi petunjuk, tetapi saya tidak berani. Pencapaian keterampilan pedang seorang siswa ditentukan oleh gurunya. Saya bisa mengajarkannya, tetapi saya rasa saya tidak memenuhi syarat untuk mengajari Anda. Qin Mu mengerti apa yang dimaksudnya. Akan lebih baik jika mencari guru terkenal saat mempelajari teknik. Biksu Mingxin dari biara petir besar adalah contohnya. Gurunya belum sepenuhnya memahami 8 jurus petir, oleh karena itu 8 jurus petir yang diajarkannya kepada Mingxin memiliki kekurangan. Logika yang sama berlaku di sini. Jika Master Balai Pedang tidak memahami sebuah gerakan secara menyeluruh dan mengajarkannya kepada Qin Mu, maka Qin Mu akan mewarisi kekurangannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mempelajari seni bela diri pamungkas yang mendalam, ia harus memiliki guru yang baik. Ekspresi Qin Mu goyah dan dia bertanya, di mana aku bisa membaca teori pedang? Lantai catatan surgawi. Master Balai Pedang melanjutkan, Tuan Muda Sekte, prasasti buku adalah tiket masuk ke lantai catatan surgawi. Selama Anda memiliki prasasti buku, Anda dapat memasuki lantai catatan surgawi untuk membaca koleksi. Semangat Qin Mu sangat berkobar. Dia belum pernah ke lantai catatan surgawi. Di sana ada koleksi dari semua sekte dan klan di seluruh kekaisaran, jadi bagaimana mungkin dia tidak pergi? Tuan Muda Sekte belum makan siang, kan? Master Balai Pedang tersenyum tipis dan mengundang, saya juga akan makan siang, mengapa Anda tidak datang ke rumah saya yang sederhana? Saya hanya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Master Muda. Kita bisa bicara sambil makan. Qin Mu ragu sejenak, masih ada seekor rubah kecil di rumahku. Bawa saja dia. Qin Mu dan dia meninggalkan aula cahaya tersembunyi bersama-sama dan kembali ke kediaman cendekiawan. Hulinger saat ini sedang mengolah teknik penciptaan roh dan ketika dia mendengar untuk pergi makan, dia langsung berlari keluar dengan gembira, apakah ada anggur? Ya, jawab Master Balai Pedang. Hulinger bersorak dan segera menggerakkan angin iblisnya untuk mengikutinya. Kedua pria dan seekor rubah itu datang ke kediaman Master Balai Pedang. Tempat tinggal Master Balai Pedang sangat sederhana. Itu juga merupakan halaman dengan 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar dan dia bahkan tidak memiliki seorang pelayan. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain di sana. Master Balai Pedang memasak hidangannya sendiri dan sangat cepat. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia memasak di rumahnya sendiri. Aula Pedang, apakah kamu tidak punya istri? Qin Mu bertanya dengan bingung. Istri. Kecepatan memasak Master Balai Pedang sangat cepat. Dengan menggunakan api sejatinya untuk memasak makanan, bagaimana mungkin kecepatannya tidak cepat? Lelaki setengah baya itu segera menghidangkan hidangan dan menyendok nasi, untuk apa aku menginginkan seorang istri? Merepotkan. Hulinger mencicipi hidangan yang telah dimasaknya dan merasa takjub, benar-benar lezat. Sword Hall, keterampilan memasakmu sangat hebat dan jauh lebih baik daripada banyak koki di ibu kota. Mengapa kamu tidak mencari istri? Saya pernah bersenang-senang dengan seorang wanita dari sekte tersebut ketika saya masih muda,
tetapi itu terjadi ketika saya masih muda dan tidak berperasaan. Master Balai Pedang mengenang masa lalu dan menggelengkan kepalanya, lalu aku menemukan bahwa pedang dapat membawaku lebih banyak kegembiraan dan kegembiraan yang dapat diberikan wanita kepadaku lebih rendah daripada pedangku. Oleh karena itu aku berpikir, mengapa repot-repot? Jadi kami putus. Master Muda Sekte, wanita jelas-jelas merepotkan, jadi jangan cari wanita. Mereka ingin kau menghabiskan waktu dengan mereka dengan hati-hati dan membuat mereka bahagia, seringkali bersikap genit padamu, mencakarmu. Kita harus fokus pada kultivasi dan kultivasi pedang dapat membawa kita lebih banyak kegembiraan. Wanita tidak dapat membawa kita kegembiraan, oleh karena itu, kau harus benar-benar tidak menginginkan wanita. Hulinger terkejut dan membantah, Aula Pedang, apa yang kau katakan salah? Apa yang salah dengan wanita? Ki vital Master Balai Pedang berdengung dan terdengar seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya saling beradu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kau sama sekali tidak mengerti kegembiraan yang bisa kubawa dalam mengolah pedang. Tidak ada gunanya menjelaskannya padamu. Kinmu mengedipkan matanya dengan polos. Alam Balai Pedang terlalu tinggi dan dia masih belum memahami alam ini sekarang. Kedua pria dan seekor rubah itu menyelesaikan makan siang mereka dan Master Balai Pedang mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Kinmu sebelum berpikir keras, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Kinmu hendak mengucapkan selamat tinggal ketika Master Balai Pedang terbangun lagi dan bangkit, Tuan Muda Sekte, aku tidak akan repot-repot mengantarmu keluar. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melambai kembali padanya. Sword Hall memang punya sifat yang aneh. Dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu siapa gadis yang dia cintai saat itu, aku mungkin bisa mempertemukan mereka kembali. Namun, dengan sifat Sword Hall yang aneh, kurasa mereka akan putus lagi setelah kembali bersama. Ia kembali ke kediaman cendekiawan dan melihat banyak cendekiawan berjalan turun dari gunung. Para cendekiawan dari Royalty Park dan kediaman cendekiawan juga berjalan keluar dan menuruni gunung. Kinmu kebingungan ketika tiba-tiba mendengar suara, "Saudara Qin, ke sini." Kinmu menoleh dan hanya melihat Wei Yong di antara kerumunan, jadi dia melangkah maju. Hulinger bertanya, "Si gendut Wei, apa yang terjadi?" Wei Yong tersenyum, "Kau tidak tahu. Kudengar ada seorang Taois datang ke kaki gunung dan mengaku dari Sekte Dao. Ia membawa seorang murid dan duduk di kaki gunung, menghalangi jalan." Kinmu tercengang dan berkata, "Mereka menghalangi gerbang." Wei Yong mengangguk dan berkata, "Mereka memang menghalangi gerbang. Sekte Dao adalah sekte ortodoks terbesar dan penganut Tao yang menghalangi gerbang menyebut dirinya dan Yang Zi dan pemuda di samping Dao Zi. Sebuah direktorat datang lebih awal untuk menanyakan dan mereka berkata mereka tidak di sini untuk mencari masalah tetapi untuk berinteraksi." Dia berkata dia sudah lama mendengar bahwa Imperial College adalah tempat paling menakutkan di dunia. Itu menampung semua bakat di dunia. Karena itu, dia telah membawa Dao Zi dari Sekte Dao untuk datang mengunjungi Imperial College dan memvalidasi keterampilan dan seni ilahi antara Sekte Dao dan Imperial College. Hati Kinmu sedikit bergetar dan dia menghela napas dalam-dalam sebelum berkata perlahan, "Sungguh strategi yang hebat." Wei Yong bingung. Mereka menyerang jantung. Tatapan mata Kinmu berkedip. Ada berbagai sekte yang mengambil kesempatan untuk memberontak di luar ibu kota dan mengibarkan bendera untuk melawan Imperial Preceptor, tetapi ibu kota masih dianggap damai. Jelas rakyat jelata mendukungnya. Imperial Preceptor sedang mereformasi sekte-sekte dan mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College untuk menampung semua bakat di dunia, mengumpulkan mereka semua sebagai siswa putra surga. Oleh karena itu semua cendekiawan di dunia ini untuk digunakan oleh Kaisar. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Eternal Peace Empire sebenarnya adalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran. Jika Dao Zi dari Dao Sek memblokir gerbang dan tidak ada cendekiawan Imperial College yang tidak dapat mengalahkannya, lalu apa gunanya reformasi Imperial Preceptor? Wei Yong menatap kosong dan bergumam, "Ini bukan hanya menyerang jantung, ini membunuh jantung."